Mas Denny. Boleh dong Mas perkenalan sedikit dari Mas Denny. Oke, suara saya terdengar ya? Alhamdulillah terdengar Mas. Ya, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Denny Bekti, biasa dipanggil dengan Mas Denny. Nah, saya hari ini diundang sama teman-teman Lentera Wacana untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman tentang menyalurkan lebih menulis ya, biar jadi lebih bermanfaat. Saya sendiri sebagai penulis ya mungkin bukan penulis yang veteran banget ya. Saya juga baru belajar 2-3 tahun terakhir menulis yang alhamdulillah bisa menerbitkan 4 buku ya. Jadi yang pertama itu Awaken Your Giant yang memenangkan kompetisi menulis dari penerbit Indiva, kemudian Lambi Cloud Habit, lalu terus mengayuh di tengah badai, kemudian ada juga Aku nak zoom ko. Riko kira. ada yang on juga ini ya suaranya ya. Sama insya Allah tahun depan ada 1 buku yang terbit dari penerbit MNC Gramedia. Nah mungkin dari pengalaman saya yang sedikit ini saya ingin berbagi ke teman-teman mengenai bagaimana cara mengembangkan hobi menulis menjadi sampai sesuatu yang lebih bermanfaat atau kalau dalam bahasa saya sampai bisa menghasilkan. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya bagi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga ikut bisa bergerak, bertumbuh ke arah yang jauh lebih sukses. Amin, itu begitu. Amin. Oke, gimana nih teman-teman? Udah siap untuk menerima ilmu dari Mas Denny ini mungkin persiapan? Iya banget. Oke, Kak. Kak Operator. Oke, ini berarti langsung dimulai ya. Iya, silakan Mas. Oke, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman Lentera Wacana telah mengadakan suatu kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para penulis ya. Dan yang kedua juga terima kasih yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang menjadi peserta hari ini. Saya doakan semoga setiap usahanya, setiap belajarnya bisa membuahkan hasil di masa depan yang baik ya. Dan juga teman-teman luar biasa karena ini malam malam minggu, malam minggunya malah dipakai buat mencari ilmu. Ini tanda kalau mencari ilmu itu sesuatu yang menyenangkan ya, insya Allah ya. Oke, sesuai dengan tema yang disampaikan sama teman-teman Lentera Wacana, hari ini saya akan menjelaskan berbagi ilmu, pengalaman tentang menyalurkan hobi menulis agar lebih bermanfaat. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan dasar. Bisa di next. Nah, mungkin buat teman-teman biar pemanasan ya, saya ingin tahu kira-kira kenapa Anda memilih menulis sebagai hobi. Kan hobi ada banyak ya. Ada futsal, ada basket, ada macam-macam lah. Tapi kenapa kok di antara semua itu Anda memasukkan menulis sebagai hobi Anda? Nah, mungkin bisa disampaikan 1 sampai 3 orang mungkin bisa menyampaikan kenapa kok teman-teman memilih menulis sebagai hobi. Barangkali yang sudah on cam Mbak Putri bisa bisa di-share Mbak alasannya kenapa sih kok milih hobi nulis? Oke, mau ngomong boleh, mau tulis di obrolan juga boleh. Ngomong lebih enak kali ya, biar lebih interaktif ya. Oke. Suara saya sudah terdengar, Mas? Terdengar. Jelas. Alasan kenapa saya pengen memilih hobi menulis yang pertama itu ada keinginan untuk menyebarkan karya-karya yang sudah ditulis. Maksudnya ya
segala hal yang udah pernah aku tulis barangkali bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan nulis itu jadi lebih apa ya, Mas? Bisa melatih ini sih, menguraikan pikiran pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala gitu kan. Kadang kan kalau nggak ditulis itu hanya jadi apa sih namanya, ya udah lewat aja kayak gitu. Nah kalau ditulis bisa, kalau dibaca lagi bisa diingat kembali. Itu yang kedua. Apalagi yang ketiga ya, udah sih Mas, itu dua aja rasanya. Luar biasa. Ini Mbak Putri ya kalau nggak salah ya. Mas. Bisa menguraikan isi pikiran dan juga bisa mencerahkan orang lain. Oke. Iya, gitu. Teman-teman yang lain mungkin pingin share juga. Monggo, jangan malu-malu. Kalau malu banget, di chat aja boleh ya Mas ya. Boleh, boleh. Yang mau ngechat silahkan. Ada yang on cam juga ini ya. Ada Rista. Mungkin bisa disampaikan. Ainina berarti moderator ya. Siapa ini? Oh ini Mas Iyang. Ya, Halo, Mas Iyang. ya, halo. Sudah terdengar suaranya? Silakan Halo. Mas Iyang. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak kesempatannya. Oke. Hobi menulis ya, seperti itu. Pertama, kenapa sih memilih hobi menulis? Karena tadi ya, eh, waktu itu adalah berharga ya, seperti itu. Jika kita menulis, maka, setiap jalan itu akan terkenang seperti itu. Suaranya putus ya. Tulisannya berharga, jadi kayak sayang gitu ya Mas kalau buat diri sendiri kali gitu ya. Yang saya tangkap tadi bisa membuat tulisan menjadi dikenang ya, dikenang oleh orang mungkin, oleh masyarakat. Oke, mungkin Mas Iyang terkendala sinyal ya. Oke, teman-teman kita yang hobi nulis lain, siapa ini ya? Oke, mungkin insya Allah sudah mewakili ya. Oke, bisa kita lanjut. Nah, next slide. Ini mungkin saya ingin share sekilas kenapa saya memilih menulis sebagai hobi. Ini hobi yang baru-baru saja saya temukan sekitar 3 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ya, karena saya juga baru-baru aja menekuni dunia menulis ya. Ada 3 alasan utama kenapa saya hobi menulis. Pertama, menyenangkan, kedua, mencerahkan, ketiga, menghasilkan. Ini dari pengalaman. Aspek menyenangkan, saya merasakan bahwa menulis itu menjadi salah satu jurus yang ampuh untuk meredakan stres ya. Jadi stres itu kan intinya emosi negatif yang menumpuk. Nah, tumpukan-tumpukan ini kalau kita alirkan lewat tulisan, itu makin lama bisa makin reda. Nah, ini menjadi cara yang efektif untuk membuat kita stresnya berkurang secara drastis ya. Bahkan saya pernah membaca satu artikel dalam British Journal, jadi penelitinya itu menyuruh orang-orang yang depresi selama 20 menit menuliskan pengalaman traumatik dalam hidupnya secara rutin ya. Ternyata setelah berselang beberapa hari, mereka menjadi jauh lebih optimis dalam kehidupan. Dan juga secara imunitas mereka jauh lebih meningkat. Sehingga bisa meredakan stres dan juga membuat imun meningkat. Menyenangkan ya.
Dan juga menulis itu bagi saya bisa menghasilkan dopamin ya. Karena setiap kali saya menulis, saya merasa ada kebanggaan kecil bahwa saya telah menyelesaikan satu tulisan. Dan tulisan itu bagi saya adalah karya. Maka kalau saya membuat tulisan setiap hari, maka saya akan punya dopamin teratur setiap hari bahwa saya telah berkarya tanpa terputus. Ini yang pertama dari aspek menyenangkan. Kedua tentunya mencerahkan ya, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Putri. Memang tulisan itu bisa menebar inspirasi pada orang lain dan jangan lupa juga pada diri sendiri. Nah, jadi waktu kita menulis, kita sebenarnya secara alami mencerahkan diri kita, nggak cuma orang lain. Orang lain itu bonus ya. Tapi yang paling utama kita bisa mencerahkan diri kita. Semakin lama kita menulis, semakin juga kita akan semakin bijaksana, semakin cerdas ya. Dan bagi saya menulis itu seperti kita menebar benih. Benih tanaman itu kan bisa kemanapun. Kita nggak pernah tahu dia akan tumbuh di mana, memberi manfaat pada siapa. Sama kayak tulisan, kalau kita rutin menulis, apalagi ini tulisan yang kita posting ke media sosial atau ke akun-akun kita sehingga dia bisa dibaca oleh orang lain, maka kita nggak pernah tahu, siapa tahu ada orang yang kebetulan membaca tulisan kita dan dia mendapatkan manfaat dari situ. Ini kan nanti pahala jariahnya juga sangat besar ya. Teknis ya telah menghasilkan memberikan prospek material dan juga non material. Prospek material tentunya uang ya, mendapatkan tambahan pemasukan dari menulis, dan juga yang kedua non material. Non material itu ada banyak ya. Misalnya dengan menulis teman-teman akan memiliki personal branding yang spesifik tentang tema yang teman-teman tulis. Jadi personal branding itu membuat kita bisa jauh lebih ada nilai plusnya dibanding orang yang lain. Karena apa? Karena menulis itu kan berarti kita harus memahami satu topik ya. Nah, kalau kita paham satu topik, kita akan dianggap lebih pakar di bidang itu. Nah, misal ada dua guru sama-sama ngajar, satunya menulis buku, yang satunya tidak menulis buku. Walaupun sama-sama ngajar, pasti yang menulis ini ada nilai plusnya. Minimal dia ahli di bidang yang dia tulis. Jadi, kalau kita sering menulis, sering memberikan karya-karya tulisan, kita akan secara alamiah membentuk personal branding sebagai seorang penulis yang ahli di bidang yang kita tuliskan tersebut. Jadi ada tiga hal ya, menyenangkan, mencerahkan, dan menghasilkan. Nah, semoga teman-teman yang punya hobi menulis juga punya salah satu dari ini, dan saya doakan punya ketiga-tiganya juga. Next. Nah, kita masuk ke mengatasi kendala-kendala menulis ya. Karena bagaimanapun ada banyak hal-hal yang bisa kita harus atasi kalau kita ingin konsisten dalam menulis. Saya membagi kendala ini jadi dua, ada kendala teknis dan non teknis. Merefleksi pada dirinya, saya lebih banyak kemana ini, teknis atau non teknis ya. Kalau teknis itu berarti kendala yang berkaitan langsung dengan kemampuan menulis. Kita semangat menulis, tapi kita kayak gimana cara nulis ya, gimana cara nulis yang bagus, cara nulis yang mengalir. Ini kendala teknis. Kalau kendala non teknis, kendala yang tidak berkaitan langsung dengan kemampuan menulis. Sebenarnya dia punya kemampuan menulis, tapi ada banyak hal di luar itu yang membuat dia akhirnya nggak lanjut menulis. Nah, oke, kita bahas. Next. Nah, untuk mengatasi kendala yang sifatnya teknis, masalah skill, ada dua hal yang saya sarankan sebagai solusi pokoknya ya. Pertama adalah kita harus upgrade skill menulis, itu pasti itu. Kemampuan itu tidak permanen ya. Dia bisa meningkat, juga bisa menurun. Nah, dia tidak stabil ya. Maksudnya kalau kita nggak mengasah, dia lama-lama akan menurun. Tapi kalau kita asah terus, dia semakin lama akan semakin meningkat. Maka teman-teman juga harus memiliki jadwal atau manajemen yang lebih pasti untuk terus membaca buku-buku mengenai menulis, atau minimal kita bisa mengikuti kelas menulis yang isinya berisi tentang formula menulis yang telah diasah selama bertahun-tahun. Saya dulu pada waktu awal kali menulis juga banyak mengkoleksi buku-buku skill menulis ya. Ada yang dari Mas Rifai Rifan, ada yang dari Pak Hernowo ya, editor Mizan yang legenda itu. Saya baca mengenai itu, saya ambil intisari ilmu dari orang-orang yang berpengalaman, kemudian dipraktekkan ya. Ini bisa membuat
seperti semacam shortcut ya. Kita nggak perlu waktu bertahun-tahun, tapi karena kita sudah dapat formulanya, kita jauh lebih cepat untuk mengasah skill menulis kita. Yang kedua, yang pasti ini yang dimanapun saya diundang kolaborasi dimanapun, dan di kelas saya juga selalu saya tekankan, kita harus menulis setiap hari. Saya selalu menekankan setiap hari ya. Karena menulis rutin itu membentuk otot keahlian yang semakin kuat. Jadi otot itu kan punya sifat kalau nggak dilatih dia akan mengecil, kalau dia dilatih dia akan membesar. Nah, menulis itu juga skill yang punya cara kerja yang sama. Kalau kita terus menulis rutin setiap hari, walaupun sedikit, nah, tapi ada latihan di situ. Nah, semakin lama menulis kita akan jauh semakin bahasa Jawanya itu semakin lanyah ya, semakin lancar, semakin mengalir itu begitu. Saya percaya teman-teman yang Mas saya kok susah ya menuangkan kalimat pertama, saya kok susah mengembangkan kata-kata, itu bukan karena tidak bisa ya, tapi karena tidak biasa saja menuliskan isi pikirannya. Nah, kalau dirutinkan menulis, pasti akan keluar secara alaminya. Kalau dalam bahasa kelas menulis saya itu, kita sudah klik sama isi pikiran kita. Nah, dari situ akan berkembang skillnya secara eksponensial atau semakin cepat ya. Kemudian next, kendala non teknis. Nah, sebetulnya ada sangat banyak sekali kendala non teknis yang membuat kita tidak meneruskan hobi menulis walaupun kita mampu ya. Ada dua hal yang menurut saya menjadi sumber pokoknya. Pertama adalah persepsi negatif ya. Apa itu, Mas? Banyak penulis-penulis yang kurang pede sama karyanya atau kurang pede sama tulisannya. Dia seperti hakim yang jahat terhadap tulisannya sendiri. Waktu dia nulis, waduh kok jelek ya, dihapus. Waduh kok kayaknya kurang berisi ya, kemudian dia sembunyikan, dia malu, dia merasa negatif citranya terhadap menulis itu berat, menulis itu membosankan, dan seterusnya. Pada akhirnya dia berhenti menulis ya. Nah, pada waktu di kelas itu saya banyak sekali mendapatkan keluhan atau pertanyaan mengenai bagaimana Mas cara mengatasi persepsi negatif terhadap menulis. Dan saya juga selalu menekankan bahwa persepsi itu hanya bisa hilang kalau kita take action atau kita mencoba langsung di lapangan. Karena persepsi itu isi permainan pikiran ya, permainan yang tidak nyata. Dan yang tidak nyata itu akan hilang kalau kita masuk ke realitas, masuk ke kenyataan. Makanya saya selalu dulu menantang, kamu kenapa kok takut ngepost tulisan di media sosial misalnya? Oh iya Mas, saya takut nanti dihujat orang, dijelek-jelekan, dibanding-bandingkan, dirasa nggak berkualitas, dan seterusnya. Saya cuma kasih satu solusi. Coba kamu post tulisanmu satu aja, yang kamu rasa paling bagus lah. Oke, di post. Kemudian kita lihat responnya, dalam 2-3 hari ada nggak yang membuat kamu akhirnya menghujat kamu, menjelek-jelekan tulisanmu? Oh, nggak ada, Mas. Terus yang ada apa? Malah banyak yang merasa berterima kasih, dia tercerahkan. Akhirnya persepsi negatifnya otomatis langsung hilang ya. Karena take action. Jadi saya punya pandangan, persepsi itu nggak bisa dihilangkan dengan persepsi yang lain. Harus pakai aksi. Gitu. Kalau pakai aksi, kita bakal tahu bagaimana sih kenyataannya, sehingga kita nggak terjebak dengan permainan persepsi yang nggak ada ujungnya. Itu ya. Maka saya selalu serukan pada teman-teman penulis, siapapun, tidak perlu malu, tidak perlu takut ya. Apapun yang menurut Anda benar, tuliskan. Pujian mungkin, penghargaan, dan bermanfaat juga. Andai-andai misalnya tulisan kita salah sekalipun, kan ada yang membenarkan, juga sama-sama bermanfaat ya. Jadi entah benar entah salah itu sama-sama baik. Yang kedua adalah tidak disiplin atau malas ya. Saya itu sering sekali banyak yang bilang, Mas saya pengen menulis tapi saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu. Banyak yang seperti itu. Apa saya perlu manajemen waktu? Mas saya belajar gini. Ini kalau dari pengalaman saya ya, ilmu manajemen kayak gimana pun tidak akan berguna di depan seorang pribadi yang punya kemalasan dalam dirinya. Itu paling susah. Maka saya selalu menganalisa, jangan-jangan
bukan di jadwalnya yang salah, bukan di cara manajemennya yang salah, tapi kita yang mungkin masih ada malas dalam diri kita buat menulis ya. Makanya kalau menurut saya malas itu tidak akan bisa diselesaikan oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Karena orang malas itu adalah orang yang paling tahu bahwa dia sebenarnya nggak punya masalah dalam dirinya. Dia cuma nggak mau aja, dia cuma secara emosional nggak mau melakukan itu. Makanya malas itu yang membuat nggak disiplin hanya bisa dilawan oleh kekuatan lain di dalam diri kita. Yaitu kita harus punya mimpi ya. Kita harus punya keinginan yang kuat. Apa yang mau kita capai dari kegiatan menulis? Biasanya kalau mimpinya kurang kuat, itu juga akhirnya tidak bisa memberikan efek yang besar ya di dalam membentuk konsistensi menulis. Dalam buku Start with Why karya Simon Sinek, mungkin pernah ada yang baca dari teman-teman, itu kan dijelaskan bahwa orang-orang sudah menemukan why di balik setiap tindakannya itu akan punya kepercayaan diri dan juga semangat yang lebih luar biasa daripada orang lain dan juga lebih awet daripada orang lain. Nah, jangan-jangan selama ini yang bikin kita tidak rutin menulis itu bukan karena kita nggak bisa manajemen, kita nggak punya jadwal, enggak. Mungkin ya why-nya kurang kuat. Why-nya kurang kuat. Nah, kita harus menemukan kenapa kita harus menulis ya, kenapa kita harus menulis apa yang mau kita capai. Kalau mimpinya kecil ya semangatnya kecil ya, tapi kalau mimpinya besar semangatnya insya Allah besar. Oke, itu dua hal yang inti ya, biasanya di sini masalahnya. Oke, next. Nah, ini yang mungkin mau saya share ya pada teman-teman. Bagaimana Mas menjadikan menulis sebagai hobi yang menghasilkan. Oke. Nah, sebelum itu ini perlu saya disclaimer dulu bahwa tapi ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, based on my experience. Saya sudah merasakan bagaimana hobi menulis mampu menghasilkan pemasukan tambahan ya. Nah, sebetulnya kalau ngomongin mengenai jalan untuk menjadikan menulis bisa menghasilkan itu ada banyak sekali. Karena semesta menulis kan juga sangat banyak ya, nggak cuma menulis yang buku ya, juga bisa menulis mungkin copywriting, bisa menulis apa iklan, bisa menulis skenario, macam-macam. Ada banyak jalan ya, banyak sekali jalannya. Nah, tapi yang mau saya bagi adalah saya punya pengalaman real menghasilkan sesuatu dari tulisan karena saya bisa menulis buku yang lolos penerbit besar seperti Gramedia. Nah, mungkin saya ingin share sekilas bagaimana prinsip agar bisa memiliki ketahanan menulis yang menghasilkan ya. Nah, sebenarnya sebelum nyampe ke lolos penerbit besar itu ada banyak jalan yang sudah saya coba ya. Mungkin di teman-temannya pernah ikut kelas menulis saya pernah cerita kalau saya pernah jadi kontributor di banyak website ya, IDN Times, Islami.co, saya mengirim ke sana, saya juga ikut lomba ya. Jadi ada banyak jalan yang saya tempuh ya. Teman-teman pun juga bisa mencoba berbagai macam hal untuk menemukan kira-kira jalan menulis mana yang bagi saya bisa menghasilkan ya. Lalu pada akhirnya saya menemukan menulis buku yang lolos ke penerbit ya. Nah, kalau teman-teman pengen juga jalannya sama, menulis buku yang lolos, maka saya share sekilas bahwa kita harus mampu membuat naskah yang menarik. Nah, membuat naskah yang menarik ya. Kemudian kita kirim ke penerbitnya. Saya pribadi kalau mengirim ke penerbit, dulu pas awal-awal kali ngirim ya, itu lewat website dps.gramedia.com. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, ini adalah website resminya Gramedia yang dipakai untuk menghubungkan antara penulis dengan penerbit secara resmi. Jadi nanti teman-teman di situ daftar akun, kemudian ikuti aja langkah-langkahnya gampang ya. Kayak daftar Facebook lah, hampir sama kayak gitu, daftar Instagram sama. Lalu nanti di situ ada pilihan-pilihan teman-teman mengunggah naskah, mengisi naskah ya. Lalu nanti ada pilihannya ditujukan ke penerbit apa. Nah, nanti kita bisa memilih penerbit yang sesuai dengan genre kita. Karena saya kebanyakan menulis mengenai motivasi Islam,
dan pengembangan diri saya banyak milih ke Kuanta. Itu yang imprintnya itu fokus ke motivasi-motivasi Islam. Nah, karena sifatnya naskah, maka teman-teman harus membahas tulisan kecil yang menjadi subbab, tapi itu bab-bab yang utuh dibahas dengan satu topik sampai tuntas. Nah, oke, next. Nah, ini saya ingin share sekilas ya. Banyak yang teman-teman tanya, Mas, kalau saya ngirim naskah itu saya ngirim gimana ya? Saya udah siap nulis nih, tapi saya nggak tahu saya harus ngirim tuh. Itu adalah gambar cover asli dari Islamic Growth Habits yang saya kirim ke Gramedia ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngirim naskah, kalau bisa sih di depannya dikasih cover yang menarik ya, untuk menarik perhatian editor. Karena editor juga manusia. Kalau dikasih gambar yang menarik, dia pasti juga tertarik ya. Insya Allah begitu. Nah, saya spill sekilas ya tentang naskah yang saya buat dan saya kirim ke Gramedia itu. Jadi yang pertama, teman-teman bisa menulis di Word, Microsoft Word. Aturannya normal ya. TNR 12, ya, Times New Roman 12, ukurannya A4, saya selalu memilih A4, spasinya 1,5, sisanya default ya, sisanya sama seperti pengaturan pabrik. Kemudian di dalam poin-poin naskah itu, nah ini yang harus ada ya. Ada cover, pasti covernya berisi judul ya. Lalu ada kata pengantar itu berisi mengenai sekilas gambaran naskah Anda. Nah, kalau teman-teman baca buku saya kan di pengantar saya selalu seakan-akan mempromosikan isi buku saya membahas apa dan apa manfaatnya bagi pembaca. Itu kata pengantar ya. Daftar isi, kemudian tulisan per bab dari awal sampai akhir. Itu begitu. Nah, berapa halaman, Mas? Nah, ini juga penting ya. Kalau teman-teman genrenya non-fiksi, itu yang pasti di atas 100 halaman A4. Nah, itu gitu. Kalau saya sih selalu 110, 120, kadang-kadang di angka-angka segitu ya, pokoknya di atas 100 ya. Kalau yang non-fiksi itu, kalau yang fiksi kayak novel dan semacamnya itu biasanya di atas 200 sampai 300 halaman A4, lebih panjang, lebih tebal ya. Nah, kemudian nanti di dalam website DPS itu teman-teman akan mengisi beberapa hal. Nah, ini perlu teman-teman siapkan ya. Pertama tentang siapa segmen pembaca Anda. Ini juga penting ya. Jadi seperti pepatah manajemen, kalau kita membidik semua itu sama dengan kita nggak membidik siapapun ya. Maka tetapkan Anda ini nulis buat siapa? Buat orang umur berapa? Biasanya ringnya by umur ya. Karena saya ringnya anak muda, saya biasanya anak-anak remaja itu begitu. Nanti ngaruhnya kemana, Mas? Pertama ngaruh ke tema. Kalau Anda sih misal bidik anak-anak remaja, tapi bahasan Anda mengenai ekonomi global, misal ya nggak tertarik, susah tuh begitu. Kecuali kalau target Anda akademisi, nah bikin tema-tema yang berat masih masuk ya. Kalau segmen pembaca berarti nggak jauh dari motivasi hidup, cita-cita, pergaulan, dan seterusnya. Kemudian siapkan biodata penulis. Nah, Anda ingin memperkenalkan diri sebagai siapa? Nah, biasanya ada nama, asal sekolah, kemudian mutu hidup dan seterusnya ya. Singkat-singkat aja. Kemudian ada sinopsis berisi mengenai bahas apa sih tulisan Anda. Nah, biasanya nanti ada sekitar berapa kata padat kok kalau di website Gramedia itu ya, sekitar 100 sampai 150 karakter ya, menjelaskan saya bahas apa di dalam buku ini. Dan juga kelebihan naskah teman-teman dibanding genre yang sejenis. Pada waktu kita menulis buku, saya percaya selalu ada buku yang mirip dengan buku kita, itu pasti itu. Jadi teman-teman kalau mencari atau kalau pengen menulis buku yang benar-benar new, benar-benar genuine, baru ruru ya, nggak ada jenis sejenisnya, nggak ada kayaknya. Pasti ada yang mirip ya, pasti ada yang mirip-mirip genrenya. Misal self improvement, self development dan seterusnya. Nah, sehingga teman-teman harus membuat satu poin-poin kira-kira kelebihan naskah saya dibanding genre sejenis itu apa? Apa yang membuat pembaca lebih menyukai
buku saya dibanding bukunya orang. Nah, nanti itu harus dituliskan ya. Itu bisa menjadi nilai plus bagi editor untuk melirik naskah kita. Nah, kalau kita menjelaskan kelebihan dengan spesifik, biasanya dia tercerahkan. Oh iya iya, yang kayak gini ternyata masih jarang disorot ya. Ini kayaknya bagus ini itu diterbitkan. Itu begitu. Oke, kemudian next. Nah, ini adalah prinsip yang saya pegang untuk bisa menulis yang menghasilkan ya. Jadi teman-teman kalau ingin menulis hanya sebagai sekedar hobi ya nggak ada masalah ya, itu juga punya manfaat ya. Tapi kalau teman-teman sampai pengen ke level menghasilkan, saya percaya bahwa tiga hal ini bisa menjadi pijakan untuk teman-teman melanjutkan skill menulis. Pertama adalah membagi waktu secara profesional. Secara profesional. Kenapa saya tekankan profesional ya? Profesional itu, saya pernah menulis satu artikel. Profesional itu dari kata profesio, dari bahasa Italia yang artinya adalah ikatan janji. Jadi orang yang profesional itu orang yang telah mengikat janji pada sesuatu. Jadi profesio dulu dipakai untuk orang yang menikah ya, laki-laki sama perempuan. Jadi laki-laki yang profesional, laki-laki yang mengikat janjinya kepada satu orang perempuan. Itu profesional, makna secara asal katanya ya. Nah, karena saya juga bekerja, saya menjadikan menulis sebagai nggak sekedar hobi ya, cuman kegiatan tambahan ya. Mungkin seperti side job mungkin ya. Akhirnya saya punya dua waktu ya. Ada waktu profesional dalam bekerja, ada juga waktu profesional untuk menulis. Nah, teman-teman nanti apapun profesinya, saya juga bekerja seperti karyawan pada umumnya ya, pengajar dari jam 8 sampai jam 5. Itu saya gunakan untuk waktu profesional bekerja, tapi saya juga membagi waktu untuk profesional menulis. Jadi saya ikat janji saya di satu waktu, saya harus menulis di jam itu. Nah, mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu seperti self-employee ya, kita mempekerjakan diri sendiri. Lebih lengkapnya mungkin dream self-employee, atau kita mempekerjakan diri sendiri untuk meraih mimpi kita dari menulis itu. Maka teman-teman harus membagi waktu, kira-kira kapan saya bekerja, kapan saya profesional dalam menulis. Bagi yang mahasiswa berarti waktu profesional saya belajar atau kuliah dan waktu profesional saya menulis. Ada jam-jam di mana saya nggak bisa diganggu, saya harus menulis. Ini janji saya sama mimpi saya dalam menulis. Ini yang paling pertama ya, karena kalau teman-teman nggak ada waktunya, nggak bakal berkembang. Semakin dalam dan semakin akurat dalam menulis, saya menyarankan membaca buku setipe. Nah, misal ya, saya ingin nulis buku self improvement, maka saya sampai naskah saya jadi hanya membaca buku genre itu. Nah, kalau teman-teman pengen bikin buku genre novel, maka kalau bisa baca buku itu sebanyak-banyaknya. Ya, saya sendiri tipe orang yang agak ekstrim ya. Kalau saya sudah memilih satu tipe, saya ingin menulis yang seperti ini, maka saya akan membaca satu buku atau dua buku, tapi saya baca ulang-ulang. Saya baca pelan-pelan dan saya baca ulang-ulang. Nah, yang kedua yang penting adalah gunakan mindset ATM ya. ATM itu seperti yang kita tahu, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau bisa dalam membaca, kita tidak berhenti sebagai seorang penikmat, tapi kita bisa menganalisa kira-kira sunatullah pola buku ini seperti apa. Kayak saya dulu waktu awal kali belajar, saya juga banyak membaca buku pengembangan diri ya, Mas Rifan dan teman-teman. Saya menganalisa polanya. Oh, pertama bukanya kayak gini. Oh, dalam membedahnya tuh ada cara-cara seperti ini. Oh, cara menutup babnya seperti ini. Sampai, oh, cara dia mengembangkan topik tuh seperti ini. Nah, kalau udah ketemu yang seperti itu, kita bisa menirunya, memodifikasinya sesuai dengan cara kita. Nah, jadi kalau saya baca buku yang setipe. Nah, semakin setipe, semakin homogen, itu semakin enak dalam membaca sunatullah, membaca polanya. Kalau kita bacanya lompat-lompat ya, mungkin bagi orang-orang yang jenius bisa langsung melihat, walaupun cuma sekali dua kali baca ya. Cuman kalau kita-kita seperti saya juga, yang butuh banyak belajar, saya butuh fokus ke satu dua buku yang menurut saya pengen bikin buku kayak gini pokoknya. Itu begitu. Nah yang terakhir, berlatih dengan tekun, ini pasti ya.
Nah, ini syarat mutlak setiap skill. Nah, saya sendiri kalau menulis itu punya target. Dulu pada waktu awal kali menulis, saya nggak punya target minimal kata, karena saya masih dalam tahap menikmati menulis ya. Satu kata pun ya pernah saya tulis, demi hanya menyambung habit menulis ya. Tapi pada waktu saya punya prinsip, saya harus menghasilkan dari menulis ini, maka saya menetapkan satu standar. Kalau kita harus bisa minimal setiap hari menulis 500 sampai 1000 kata. Kalau di Word itu seperti kisaran 2 sampai 4 halaman ya. 2 halaman itu kayaknya 500 kataan lah. Kita tulis di situ. Kenapa Mas kok harus ada targetnya? Nah, kalau saya sendiri, ini untuk berlatih memaksimalkan otak agar dia bisa mengurai banyak topik semaksimal mungkin. Ibarat kita nguras sumur ya, kita kuras sampai dasarnya. Agar nanti keisi kembali, kita kuras kembali. Terus seperti itu. Makanya saya biasanya pakai pakai standar minimal. Rata-rata ya 500 sampai 1000 ya. Kalau kita belum bisa 1000, minimal 500 kata. Insya Allah bisa. Oke, itu adalah prinsip menulis yang menghasilkan sesuai sama pengalaman saya. Nah, sebagai penutup, next. Oke, ini doa saya bagi kita dan juga teman-teman semua. Semoga kita semua menjadi penulis yang bisa dihidupi oleh tulisannya sendiri ya. Dihidupi secara intelektual, dihidupi secara material, apapun ya. Semoga kita bisa sampai ke level itu. Oke, demikian dari ya. Terima kasih banyak Mas Denny. Wah, ini kita nih bersyukur banget ya, nggak perlu mengalami semuanya, tapi udah dapat sharing pengalaman dari Mas Denny. Jadi barangkali ada yang punya kendala nih dari pengalamannya menyalurkan hobi menulis, tapi masih belum nemu jalan keluarnya nih, boleh boleh di-sharingkan ke Mas Denny. Barangkali Mas Denny punya pengalaman dalam memecahkan ini kebuntuan teman-teman dalam menyalurkan hobi menulis. Silakan teman-teman. Boleh langsung on mic atau chat aja. Nanti satu pertanyaan langsung dijawab sama Mas Denny. Oke. Wah. Nah, ini saya tanya dulu deh, Mas. Barangkali yang lain masih ini ya, menyusun kata-kata nih. Saya tanya dulu boleh ya, Mas? Silakan. Eh, Kalau Mas Denny kan ini bukunya self development ya, Mas ya, atau self improvement gitu ya. Akhirnya memutuskan ke Quanta Gramedia gitu kan. Kalau misalnya saya punya eh, genre tulisan yang lain, apa ini ya Mas, ada karakter tiap publisher yang mungkin lebih cocok sama genre ini gitu. Barangkali ada insight dari Iya, iya. insider, ada info Mas. Oke, betul. Jadi memang apa ya? Sebelum kita mengirim naskah ke satu penerbit, kita juga harus pandai-pandai mengenali penerbit itu. Nah, jadi penerbit itu pasti punya fokusnya. Kalau mereka semua sama, nggak mungkin dibedakan kan nama penerbitnya ya. Walaupun satu grup Gramedia, kan ada MNC, ada Quanta, ada Grasindo, macam-macam ya. Nah, biasanya tiap penerbit itu punya fokus yang mau diterbitkan. Nah, kalau kita potensi diliriknya semakin besar, ini kayak alamatnya bener tuh begitu. Tapi kalau ternyata kita ngirim sebagus apapun, tapi temanya nggak pas, ini kayak kayak lagunya Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. Akhirnya nggak orang nerima loh. Ya bagus sih, tapi cuman saya nggak bener-bener yang kayak gini. Nah ini juga harus mengenali itu. Gimana mas cara mengenalinya? Ya paling gampang ke Gramedia, misal ke toko buku, cek aja. Buku yang ingin kalian terbitkan seperti apa, dia diterbitkan oleh penerbit apa. Selesai. Oh saya bikin novelnya saya romance misal, komedi. Saya cari di Gramedia, judul komedi romance diterbitkan oleh penerbit apa di situ. Oke, disasar aja di situ.
Kalau dia satu grup dengan Gramedia, maka kita bisa masuk ke website DPS itu ya. Itu yang menurut saya sangat efektif. Kita juga bisa memantau sih perkembangan naskah kita. Lagi diapain nih? Lagi diajukan atau lagi dikurasi sama editor? Ditolak kah? Diterima kah? Itu begitu. Nanti setelah sudah oke, kita dihubungi lewat WhatsApp biasanya. Setelah lewat WhatsApp, kayak saya misal kalau pengen ngirim naskah lagi, saya nggak perlu lewat website lagi, saya bisa langsung ke editor karena saya udah dihubungi lewat WhatsApp. Nah itu begitu. Jadi teman-teman penulis pasti sering mampir ke toko buku lah ya. Minimal kalau nggak beli, lihat-lihat ya. Nanti kita bisa melihat kira-kira genre yang mau kita terbitkan itu diterbitkannya di lini penerbit yang apa namanya. Nah kita bisa nyasar ke situ. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya nih? Boleh di Oh chat nih. ini, boleh ini Mas, ada dari Mas Fajar. Maaf Mas, saya tulis saja ya Mas. Saya mau tanya, semisal kita masuk di suatu perusahaan freelance yang memperkerjakan kita tentang penulisan, tapi tiba-tiba perusahaan menuntut kita untuk bisa nulis yang nggak sesuai bidang nih. Akhirnya bagaimana ya Mas kita menyikapi? Apa kita coba aja atau ya udahlah dilempar ke orang lain? Oke, ini saya bantu jawab ya. Kalau ada yang ingin menanggapi silahkan. Tergantung, kita ingin menulisnya di target sedalam apa. Kalau teman-teman ditarget menulis sedalam sampai level profesor dan kita nggak nutup sampai ke situ, maka alangkah baiknya sih kita sarankan kepada yang ahli ya. Begitu. Misal saya disuruh nulis mengenai dampak resesi global kepada perekonomian Indonesia. Wah, saya bukan ahli ekonomi. Andai pun saya menulis, takutnya malah pendasarannya kurang, logikanya nggak pas. Ini kan malah menurunkan kredibilitas ya. Karena itu butuh level tulisan yang mendalam. Tapi kalau cuma sekedar tulisan-tulisan yang ringan, maksudnya analisanya nggak sampai dalam-dalam banget, kita bisa cari datanya, kita seperluas di internet, bisa kita rangkai, bisa kita jalin logikanya. Saya rasa masih bisa. Saya rasa masih bisa. Jadi tergantung dari teman-teman di target menulisnya sampai sedalam apa. Orang Batak kali. Oke, terima kasih Mas. Ya. Nah, ini ada yang raise hand, Mbak Putri, silakan. Makasih Mas. Sebelumnya makasih atas kesempatannya untuk Mas. Tadi pengen tanya ini. Mas Denny kan udah beberapa kali diterbitin nih di Gramedia juga. Tempat ya Mas ya, tadi ya Mas ya. Nah, pengalaman pas bisa langsung diterbitin itu gimana ya Mas? Maksudnya pas yang pertama itu kan walaupun Your Giant ya Mas ya. Setahu saya itu kan dari ikut lomba ya Mas, Ya. diterbitin di terus diterbitkan gitu. Pernah nggak sih Mas, maksudnya ketika udah nulis, udah jadi bukunya nih, dan dikumpulin, disetorkan ke penerbit, Ya. ada nggak naskah yang ditolak atau bagaimana gitu Mas? Dan kok sepertinya itu 4 buku itu kayaknya semuanya diterima ya Mas ya. Kalau belum ini kan Mas Denny sempat cerita kayak gitu, yang udah 17 atau 18 kali nulis gitu baru bisa diterima. Nah kalau buku ini, yang kedua saya mau tanya 2 pertanyaan sebenarnya. Nah, ada waktu profesional dalam sama profesional dalam menulis. Sebenarnya pengen tahu sih Mas, tipsnya mungkin apa ya, selain strong way ya tadi Mas ya, alasan kuat motivasi kenapa pengen menulis, mungkin kok pribadi rasanya kadang itu masih agak susah banget gitu ketika apalagi mungkin membagi waktu dengan profesional gitu kan. Barangkali nih Mas Dani Bukti yang menurut saya seharusnya tanggung jawabnya lebih besar, terus juga udah berkeluarga juga, tapi bisa kan gitu. Itu Mas barangkali bisa memberikan tips yang lebih apa ya, bisa konkret atau juga bisa membantu saya. Gitu. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, coba saya jawab. Yang pertama, kalau di buku itu apakah selalu diterima? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Ya, pasti ada ditolaknya, itu pasti itu. Misal nih saya cerita behind the story ya.
Waktu dulu saya ikut lomba Indiva, penerbit Indiva, terus saya juara 3 ya. Juara 2, sorry, saya juara 2, dapat hadiah berapa waktu itu? 3 juta. Dan royaltinya juga lumayan ya di akhir tahun. Ini sudah menghasilkan ya. Pada waktu itu saya itu mengirimkan 2 naskah. Sebetulnya mengirimkan 2 naskah. Satunya naskah apa? Saya sampai lupa judulnya ya. Satunya lagi baru Avenger Giant. Ternyata yang masuk Avenger Giant. Jadi sebenarnya kalau pengen dilihat secara proses, ada yang ditolak kan? Yang pertama itu yang ditolak ya. Baru setelah itu saya memikirkan gimana ya formula bikin yang dari diterima itu akhirnya saya punya gambaran. Oh ternyata begini ya, tipe tulisan yang disukai oleh pembaca dan diterima oleh masyarakat awam. Nah, dari itu akhirnya saya punya pola itu. Dari pola itulah akhirnya saya menulis Islamic God Habit dan seterusnya. Jadi kalau ngomongin ditolak ya pernah sekali. Bahkan saya juga punya beberapa naskah yang sampai sekarang mengendap ya, karena saya ajukan dia ditolak. Cuman apakah itu sia-sia? Saya rasa tidak. Karena pertama ada endapan skill yang dilahirkan dari proses saya menulis naskah itu. Orang yang nyoba sampai naskah selesai, nyoba lagi, dia mencoba dari pengalaman sebelumnya, nggak dari nol ya. Pasti dia bertumbuh lah dari proses itu. Yang kedua, karena saya nulis, saya punya banyak data kan dari tulisan itu. Oke, mungkin di naskah yang sebelumnya yang nggak lolos, nggak saya pakai itu. Tapi betul saya nulis naskah berikutnya, kalau sama, saya tinggal nyomot aja, nggak perlu nyari lagi, sehingga lebih efektif. Sehingga apakah gagal? Pernah, pasti ya. Cuman itu nggak pernah sia-sia, punya manfaat. Yang kedua, profesional dalam menulis. Gimana Mas? Sampean kan bekerja, berkeluarga, itu gimana profesional ya? Nah, saya juga kalau menjelaskan secara detail itu kayak gimana ya? Ini saya coba memikirkan kembali ya. Ini saya cerita aja. Dulu kenapa sih kok saya tuh belajar pertama kali menulis? Strong way-nya apa ya? Mungkin bisa jadi refleksi. Saya dulu pas awal kali belajar menulis itu sebenarnya simple. Saya pernah cerita di salah satu e-book saya. Saya pernah baca di satu mading kantor saya, ada seorang pelajar menulis puisi yang indah bagi saya. Loh, kok puisinya seindah ini, sebagus ini, sefilosofis ini? Siapa yang bikin? Saya telusuri pelajar. Nah, pelajar ini adalah salah satu siswa saya. Nah, waktu itu saya seperti apa ya? Kayak tercubit lah hatinya. Kalau siswa saya bisa, kok saya nggak bisa? Masa sih saya nggak bisa? Masa seumur hidup saya nggak bisa bikin satu aja tulisan yang lolos, yang terbit tuh gitu. Nah dari situ akhirnya saya terus mencoba, dan juga ada beberapa orang ya yang mungkin pernah mengatakan, ayo katanya mau jadi penulis, mana tulisannya, bisa nggak sih? Ada semacam diremehkan-remehkannya begitu ya. Dan saya pribadi sebenarnya sangat menyukai yang seperti itu. Kalau kebanyakan orang mungkin menghindari kritikan, hujatan, tapi saya itu tipe orang yang sangat menyimpan itu dalam memori saya. Sehingga saya selalu terngiang-ngiang kalau saya ingin berhenti, waduh ada yang remehin, saya harus bisa. Itu seperti itu ya. Akhirnya saya coba berhasil, napas berhasil ini rasanya menjadi berbeda. Kok ini kalau dalam bahasa anak-anak mimi sekarang, lah kok enak, paham ya? Kok menghasilkan, kok ada manfaatnya, kok banyak orang tercerahkan. Dari situ akhirnya kecanduan. Apa ingin nyoba level artikel udah banyak lolos ya sampai 20 lebih. Nyoba naskah udah lolos. Nah, pengen genre yang lain akhirnya berkembang terus. Nah, jadi kalau digambarkan seperti itu membuat saya akhirnya punya strong way dalam menulis aja di profesional ya. Seperti ada yang hilang kalau saya tidak menulis. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Nah, teman-teman tinggal menemukan apa strong way yang paling relate ke teman-teman. Nggak harus sama, nggak harus pula sesuatu yang abstrak ya. Kadang ada orang yang abstrak kan, saya pengen gini-gini di masa depan. Nggak harus lah. Yang paling deket dan yang paling bisa mencubit hati kita untuk bisa bergerak. Itu menurut saya strong way yang paling efektif. Jadi nggak harus ditarik sampai cita-cita yang jauh banget. Saya rasa kalau emang itu nggak ngefek ya buat apa dipaksakan ya. Nah, nanti pun juga akan berproses ke situ kalau kita menghayati. Jadi begitu. Nah, saya biasanya kalau nulis itu kalau nggak malam dan subuh ya, saya lebih prefer subuh. Subuh itu yang paling enak itu. Sampai ada lagunya kan yang dinyanyikan sama Padi ya, peristiwa subuh ya.
Itu paling enak buat nulis lah, buat kontemplasi itu paling enak. Oke, demikian. Ini ada pertanyaan serupa nih, Kak. Kak, maaf izin bertanya, bagaimana cara agar bisa berkomitmen dalam menyalurkan hobi menulis dan bisa konsisten? Mungkin ini kalau tadi pertanyaan Putri profesional ya. Dikarenakan saya masih pelajar, Kak, dan belum merasa komitmennya masih kurang. Oke. Pertama saya apresiasi ya, luar biasa teman-teman, ada yang masih pelajar tapi semangatnya hebat ya, sampai pengen ikut kelas atau forum menulis yang seperti ini. Saya dulu memulai menulis ya pada waktu sudah usia dewasa, lah udah tua, lah udah menikah bahkan ya. Dan teman-teman yang masih belajar, saya percaya kalau potensinya masih bisa berkembang jauh lebih hebat ya, jauh lebih hebat. Nah, gimana Mas cara menyalurkan hobi agar bisa konsisten? Nah, simple. Sebenarnya kalau kita pakai teori-teori manajemen ada banyak macam-macam. Ada teori pengaturan itu kan sangat banyak ya dibahas di buku-buku manajemen. Cuman saya merasa itu semua tidak akan bermanfaat kalau kita belum punya alasan yang kuat. Nah, sebetulnya kalau misalnya saya di posisi adik, saya masih belajar, Mas. Saya belum merasa berkomitmen. Saya justru merasa saya balik begini. Karena saya masih belajar, berarti ini adalah waktu yang tepat untuk saya mengasah sebuah skill. Secara biologis, otak Anda itu dirancang masih jauh lebih prima daripada orang-orang yang sudah mulai memasuki masa menopause ya. 30 sampai 35 ke atas secara otak ya, Anda jauh lebih prima. Artinya dalam memahami skill baru, Anda jauh lebih potensial. Ini pertama. Berarti ini waktu yang sangat tepat menurut saya. Kalau komitmen, justru ini juga waktu yang sangat tepat untuk berkomitmen, untuk mempelajari skill yang baru. Yang kedua, temukan apapun alasan yang membuat kamu merasa bisa punya semangat yang tinggi dalam menulis ya. Misal, oh iya Mas, saya nggak pengen Mas menulis cuma sekedar menyenangkan. Saya pengen sampai level menghasilkan, maka tetapkan target. Oh, saya pengen punya penghasilan tambahan dari menulis. Lumayan kan Mas, nambah uang saku, nggak apa-apa, tetapkan. Nah, kalau Anda punya target itu, Anda punya strong why yang sangat relate dan spesifik sama kondisi kita. Maka temukan itu. Selama belum nemu, buku manajemen setebal apapun, ditumpuk setinggi apapun, nggak bakal ngefek. Karena manusia kan punya free will ya. Free will itu bisa menolak, bisa menerima. Ilmu sebanyak apapun, kalau free will kita menolak melaksanakan, semuanya jadi sia-sia. Maka saya selalu menyerukan, ayo perkuat free will-nya, perkuat komitmennya. Kalau ini sudah dapat, insya Allah apapun rintangannya, bahkan nggak punya ilmu pun akan dicari ilmunya. Kalau orang itu punya komitmen yang kuat. Nah, itu mungkin saran dari saya buat adik pelajar ini ya. Semangat nulisnya, insya Allah jadi penulis hebat di kemudian hari. Amin. Wah, mumpung masih muda, masih banyak tempat untuk upgrade diri. Saat yang tepat untuk menekuni hobi menulis. Nah, ini selanjutnya ada dari Kak Aisyah Nabila. Izin bertanya, Kak, saya suka nulis, terus dibuat konten di Instagram, tapi singkat-singkat sesuai perasaan saya. Apakah boleh atau harus ada temanya ya kalau buat menulis konten di Instagram gitu? Nah, sekalian nih, Kak, ingin membangun branding di media sosial. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Aisyah. Oke. Kalau saya ingin menulis sesuai perasaan singkat-singkat di Instagram, boleh nggak Mas? Boleh, nggak masalah ya. Tentunya itu kebaikan ya. Nah, ini ada tapinya. Kalau ingin membangun personal branding, namanya personal branding itu ada unsur diferensiasi. Apa yang membuat Anda lebih dikenal dari orang lain? Berarti harus ada sisi uniknya, harus ada sisi value spesifik yang itu Anda tawarkan kepada followers ya, atau kepada orang-orang di dunia maya. Maka kalau ingin menulis dalam tujuan membangun personal branding itu wajib spesifik. Semakin spesifik biasanya malah semakin bagus ya.
Kalau tulisan kita gaduh-gaduh, maka biasanya kita nggak bakal mendapatkan tempat di hatinya, di pikirannya pembaca. Kalau dalam bahasa pemasaran kan, setiap penjual pasti pengen berlomba untuk mencapai top of mind pembacanya atau pembelinya ya. Nah, orang-orang yang punya personal branding juga harus berlomba agar bisa masuk ke top of mind-nya para followersnya. Maka Anda kalau bisa punya spesifikasi bidang. Oh, saya pengen menulis di aspek perasaan ya. Misal saya pengen lebih mengulas tentang perasaan manusia yang optimisme, maka bisa fokus ke situ. Oh, saya pengen ke tips-tips pengembangan diri, bisa fokus ke situ. Saya pengen ke tips kesehatan, bisa ke situ. Nah, kalau pengen personal branding, maka harus spesifik biar ada sisi unique selling-nya, ada sisi value yang spesifiknya. Oke, itu. Jadi untuk membangun personal branding, jadi harus ada tema spesifiknya. Jadi kayak tadi, kalau kita mau bangun ini ya Mas, skill untuk tema tertentu, jadi harus belajar tema itu dulu. Jadi punya secara alami tadi punya personal branding gitu ya Mas. Betul, betul, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Laila Azani. Bertanya tentang penerbit. Sekarang kan banyak banget penerbit India, Mas. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat naskah buku yang pertama kali, maksudnya kita belum yakin nih, Mas, kayak bisa masuk ke Gramedia yang gede gitu kan, atau ke Gagas gitu kan. Apa nih yang sebaiknya sementara ini kita kirimkan naskah itu ke Indi dulu, atau langsung aja, Mas? Saran dari Mas Denny gimana? Nah, kalau ke penerbit Indi, gimana cara milihnya supaya cukup menjangkau pasar begitu. Terima kasih Mas Denny. Oke. Ini saya cerita dari pengalaman saya menerbitkan buku ya. Apakah saya pernah menerbitkan buku di penerbit indie? Jawabannya pernah ya. Jadi saya dulu pernah menerbitkan buku di penerbit apa itu? Sekolah Menulis Indonesia. Punyanya Mas Mahes itu. Yang jadi kata pengantar di buku Terus Mengayu di Tengah Badai ya. Jadi pada waktu itu saya bikin buku antologi. Nah, mungkin teman-teman pernah punya pengalaman bikin buku antologi ya. Kumpulan-kumpulan tulisan jadikan satu diterbitkan atas nama bersama, kan begitu ya. Pernah, cuman itu sekali ya, sekali saja atau begitu. Nah, sebetulnya antara indie sama mayor itu punya plus dan minus. Pertama, plusnya mayor, udah jelas dia punya jaringan toko buku se-Indonesia sehingga exposure buku kita itu sifatnya nasional. Berarti potensi dilihat orang, potensi dibaca orang, dibeli orang jauh lebih besar tanpa perlu terlalu keras untuk berpromosi. Itu plusnya. Dan juga kita nggak perlu bayar apapun ya. Dari mulai awal ngirim naskah sampai terakhir tuh nggak bayar apapun, bahkan kita dibayar. Nah, dan juga royaltinya ya lumayan itu ya lumayan ya. Saya nggak enak nyebut nominal ya. Nah, kemudian tapi minusnya persaingannya susah karena yang ngirim orang se-Indonesia dengan kualitas yang juga rata-rata bagus ya. Kita harus bersaing dengan mereka ya. Itu juga tantangan tersendiri pastinya. Nah, kalau indie itu plusnya kita pasti terbit karena indie biasanya mencari naskah untuk diterbitkan ya. Cepat tuh begitu. Tapi minusnya kadang kita yang harus bayar, kadang kita harus bayar layout, bayar apa. Bahkan kita kalau pengen dapat buku pun kita harus bayar buku kita kan, agar kita bisa menyebarkan ke lebih banyak lagi ya. Dan minus yang kedua adalah penerbit indie kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga kita butuh effort lebih untuk memasarkan buku kita. Ini juga jadi tantangan tersendiri, khususnya bagi penulis yang belum punya nama, seperti kita kan belum punya nama ya. Nah, maka begini, ini kalau saran saya pribadi ya, mending mana mas, saya punya naskah nih mas, saya pengen ke penerbit indie atau penerbit mayor, saran saya kirim aja ke penerbit mayor, kirim aja. Kalau ditolak gimana mas? Ya bikin lagi sampai jadi bagus. Saya dulu pas awal kali bikin itu pernah naskah saya ditolak di Gramedia, saya lupa judulnya sampean. Tapi dikasih note dia. Editornya mengatakan misal temanya
bagus, temanya bagus. Cuman bahasanya masih kurang mengalir, masih kaku. Ini kita tahu berarti dari aspek ini tema kita sudah oke, tapi bahasa kita yang perlu kita perbaiki. Nah, kalau kita pengen dapat review dari penerbit mayor, kita harus berani mengirimkan ke penerbit mayor ya. Ditolak gimana? Ya nggak apa-apa ditolak. Nggak ada ruginya ditolak ya. Toh ya kak, ngirim nggak bayar kan? Kalau misal ditolak, nggak diterima sama penerbit mayor, bisa nyoba penerbit mayor yang lain. Kalau ditolak semua, ya sudah diterbitkan secara indie. Kan pada akhirnya kan juga bisa diterbitkan. Kalau memang kita pengen benar-benar menerbitkan ya. Nah, yang kedua, kalau pengen menerbitkan indie, Mas, bagaimana cara memilihnya agar buku kita cukup menjangkau pasar? Nah, penerbit indie pun juga punya level-level kalau menurut saya ya. Ada yang kecil, ada yang skalanya menengah. Kalau udah besar berarti udah sampai level mayor ya. Nah, skala menengah ini biasanya dia udah punya basis pembaca yang setia. Dia punya toko buku sendiri, dia punya jaringan, ya. Dia aktif memasarkan. Ini biasanya kalau pengalaman saya itu penerbit Indiva, yang saya dulu pernah menang lomba di situ juara 2 ya. Nah itu dia cukup aktif, dia punya toko buku di tempatnya, dia juga aktif mengirimkan promosi di WhatsApp, membuat Instagram yang promosi buku-buku kita ini cukup lumayan ini. Kan ada itu penerbit yang cuman memposting satu cover buku kita sekali doang, terus udah nggak diposting lagi, cuman sekedar asal pokoknya dia kayak bilang udah terbit lo ya, selesai lo ya. Ada yang begitu, tapi ada penerbit ini yang memperjuangkan buku kita untuk memasarkan itu secara terus-menerus. Nah, kalau bisa milih yang begitu agar kita bisa terbantu dari aspek penjangkauan pasar ya. Nah, atau yang kedua yang lebih susah lagi, tapi ini juga efektif ya. Teman-teman harus membangun akun media sosial yang berfollower besar ya. Rata-rata teman-teman penulis yang sudah senior, yang sudah followernya ratusan ribu, itu biasanya sudah nggak lewat penerbit mayor, dia punya penerbitan sendiri, kemudian laris banyak, lalu bukunya yang dipinang oleh penerbit mayor. Malah yang dia dicari sama penerbit mayor. Jadi ada dua cara itu. Tiap cara punya kelebihan sama kekurangan masing-masing ya. Tapi kalau dari saya, kalau punya naskah, Anda pede, kirim aja. Kirim aja. Begitu. Mas, ada lagi yang tanya dari Mbak Rista, Mas Den, boleh tahu tips memilih tema versi Mas Denny enggak? Oke, tips memilih tema versi saya. Ini tergantung tujuannya ya. Ini saya anggap teman-teman tujuannya terbit penerbit besar. Nah, ini pasti ada penyesuaian nanti. Pertama, tips memilih tema kalau pengen ke penerbit besar. Carilah tema yang evergreen. Apa itu mas tema evergreen? Tema yang universal. Tema yang kita bisa dibaca orang, masih bermanfaat dalam waktu yang lama. Kan ada tuh beberapa buku yang temanya nggak evergreen ya, sangat lokalistik. Contoh misal dulu ada buku tentang apa itu, menguak kasus korupsi ini misalnya, itu kan ya area fokus ke kasus korupsi itu. Kalau kasusnya udah hilang, nggak laku lagi buku itu ya. Nah, bila tema-tema sifatnya evergreen, biasanya tema-tema itu sifatnya motivasi kehidupan, cita-cita, cinta, yaitu evergreen. Setiap zaman butuh pembahasan tema itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tema-tema yang relate dan ringan ya. Ini bukan berarti saya melarang Anda memilih menulis sesuatu yang berat-berat ya, tapi kalau dari saya, tulisan yang ringan itu tulisan yang mudah difahami dan menjangkau sebanyak-banyaknya pasar. Jadi semakin ringan, semakin relate itu pasarnya semakin banyak. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pilihlah tema yang paling Anda sukai dan kuasai. Nah, pertama sih sukai ya. Kalau Anda bisa menyukai, otomatis Anda akan meningkatkan pemahaman untuk menguasai. Itu biasanya jadi efek domino setelah kita menyukai. Tapi kalau Anda sudah suka dan Anda menguasai, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Minatnya dapat, kemampuannya dapat, ini jauh lebih mantap ya. Maka pilih yang seperti itu. Nah, biasanya untuk mencari tahu apa yang kita sukai atau kita minati,
kita bisa ngecek ya, misal kita ngecek latar belakang pendidikan kita. Karena kita kalau memilih pendidikan, pasti kita memilih sesuatu yang kita sukai dan kita pingin ahli di situ. Nah, atau yang kedua, coba cek Anda sukanya baca buku apa. Nah, biasanya pingin membuat tulisan sesuai buku yang suka kita baca. Oh, kalau Anda suka baca buku motivasi, biasanya alamiahnya kita akan juga pengen nulis yang bumbunya motivasi dan seterusnya. Jadi kalau dirangkum ya, yang evergreen temanya, yang ringan dan relate, yang kedua, dan yang teman-teman sukai dan kuasai. Itu begitu. Oke? Buat Kak Rista gimana? Sudah menjawab? Sudah, Mbak. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Atau ada lagi nih penanya lain yang kira-kira masih ada nih yang masih belum terpecahkan terkait hobi menulisnya. Nah, nih, saya mau tanya nih Mas, kalau misalnya Mas Denny kan juga ini kan masih apa namanya pekerjaan utama ada, nulis Ya, juga diusahakan diprofesionalkan kan gitu ya. Kalau misalnya penulis sebagai pekerjaan utama, kalau di Indonesia environmentnya sudah cukup mendukung atau belum nih Mas? berat nih pertanyaannya nih. Masuk ke industri menulis nih ya. Sebetulnya begini. Kalau teman-teman ingin menjadikan menulis sebagai pekerjaan utama, nah kadang ada beberapa orang yang idealis ya. Saya langsung terjun sebagai seorang penulis sebagai yang utama, nggak ada masalah sebetulnya. Artinya dia punya komitmen yang luar biasa jadi seorang penulis. Itu perlu kita apresiasi ya. Cuman kalau menjadikan penulis sebagai pekerjaan utama, maka konsekuensinya namanya pekerjaan harus bisa menghasilkan pemasukan yang bisa mencukupi kebutuhan. Kan itu kan logikanya seperti itu ya. Ya bulanan, bisa menabung dan seterusnya. Nah, apakah bisa Mas menjadikan penulis sebagai pekerjaan utama yang bisa menghasilkan, atau kalau dalam kata saya tadi di penutup, dihidupi oleh tulisannya? Jawabannya adalah bisa. Sebetulnya bisa. Cuman usaha ke sana itu sangat 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 perlu perjuangan. Nah, kalau teman-teman punya mental sekuat baja, kefokusan, konsentrasi, semangat belajar yang luar biasa, nggak masalah. Nah, cuman dari pengalaman saya sendiri, dengan membagi waktu bekerja dan juga menulis, saya rasa masih cukup menjawab masalah untuk bisa menulis secara rutin. Maka ya saya menekuni dua-duanya, makanya saya bagi profesional bekerja dan profesional menulis. Begitu. Tapi kalau ingin menekuni menulis sebagai pekerjaan utama, it's okay, itu juga tidak masalah ya. Tapi pastinya butuh effort yang jauh lebih luar biasa, yang jauh lebih luar biasa. Oke, begitu Mbak Ainina. Iya, terima kasih Mas sudah menjawab pertanyaannya. Ya. Oke, buat teman-teman yang lain, last call. Oke, oke mungkin karena sudah agak malam juga, nanti barangkali yang mau tanya tapi masih malu atau masih mempersiapkan pertanyaannya, boleh tanya di grup WhatsApp ya yang udah disediain Lentera Wacana di peserta BBL 6, cara menyalurkan hobi menulis supaya lebih bermanfaat. Insya Allah nanti Mas Denny standby untuk menjawab pertanyaan. Oke, Insya Allah. sebelum kita tutup, kata terakhir Mas mungkin ada dari Mas Denny, Mas. Tuh, kata terakhir ya, udah kayak mau berpulang aja nih ya. Kata terakhir, apa ya yang paling relevan ya? Oke, ini mungkin yang bagi saya sangat
menjadi salah satu prinsip juga yang membuat saya konsisten ya. Saya punya prinsip, nah buat teman-teman juga mungkin ingin saya bagi juga, menulislah untuk kebahagiaan Anda sendiri. Ini yang paling pertama, yang paling prinsip ya. Karena kalau teman-teman tidak menulis sesuatu yang membuat Anda bahagia, susah membuat orang lain bahagia dengan tulisan kalian. Jadi nikmati prosesnya, buatlah kalian bahagia. Bayangkan dunia ini adalah antara kalian dengan tulisan kalian. Jadi kata-kata orang lain, persepsi orang lain itu bonus dari apa yang kalian tulis. Nah, semoga kalau teman-teman bahagia dengan menulis, maka namanya bahagia selalu diulang kan, namanya bahagia selalu ketagihan ya. Dari sana kita bisa berkembang, nanti pujian, apresiasi, material, apapun akan datang dengan sendirinya. Itu begitu. Nah, saya pesannya menulislah untuk kebahagiaan Anda sendiri terlebih dahulu. Bagus.